Ini ujian yang diturunkan kepada setiap mukmin, dan di situ di garis bawah adalah mukmin, mukminin wal mukminat, kepada orang-orang mukmin. Artinya adalah hanyalah orang-orang yang beriman yang menganggap itu sebagai bentuk ujian, sehingga dia bisa menyikapi ujian itu dengan tata cara yang baik. Kalau diuji sakit, ya harus senantiasa, kalaupun berobat dengan cara yang halal, berobat dengan bahan-bahan yang halal. Itu orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, meskipun dia statusnya muslim, orang yang Islam, tapi orang itu tidak beriman, ya sudah, salah. Dalam kondisi orang sakit, di dalam kondisi orang terpuruk, bangkrut, ini kalau tidak punya iman, ini rawan sekali. Seperti orang kecemplung, kecebur sungai, hanyut di air itu deras, dia tidak akan rasional lagi, rasionalitasnya hilang. Kalau orang itu sudah terpuruk, keimanannya sudah tidak ada, sudah tahu kalau rumput itu yang sama-sama hanyut itu tidak bisa dibuat pegangan, dia pegang, padahal sama-sama hanyut. Orang yang sudah terpuruk, diuji dengan kesusahan ekonomi, dengan iman yang tidak ada, dalam tanda kutip yang relatif tidak ada, sudah tahu kalau paranormal atau dukun itu rumahnya pun jelek, dia juga miskin. Kok dia minta datang ke dukun untuk dapat kekayaan? Cara memperoleh kekayaan, apakah lewat nomor poker, apakah lewat amalan-amalan atau jimat-jimat? Gak rasional. Datang kepada seseorang yang tidak berharta untuk bisa mendapatkan harta, ini gak rasional sama sekali. Itulah orang kalau sudah kehilangan iman, atau iman yang sedang tidak berada di dalam hatinya, rasionalitasnya hilang. Ini yang kita sangat berbahaya. Maka hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah orang-orang beriman saja yang mendapatkan ujian. Karena orang-orang beriman bisa waspada, bisa tanggap, bisa tahu, bisa menerima, bisa menyadari, bisa menerima informasi, membenarkan informasi itu. Orang yang beriman, bahwasanya kesusahan itu ujian, kebahagiaan ujian, orang beriman bisa menerima. Bahwa kelak apabila bersabar kemudian akan mendapatkan pahala, ya, hatta tadi itu tadi ya, hatta Allah Ta'ala, hingga kelak sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dengan sudah tidak membawa dosa-dosa. Nah, artinya apa? Faedah yang ketiga bisa kita ambil bahwasanya kelak orang-orang mukmin itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya orang mukmin, semua orang akan bertemu dengan Tuhannya masing-masing ketika di dunia, akan dipertemukan dengan Tuhannya masing-masing di dunia. Kalau orang mukmin, Tuhannya Allah, akan bertemu dengan Allah, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang musyrik akan dipertemukan dengan sesembahan-sesembahan mereka. Orang-orang kafir yang menuhankan manusia, yang menuhankan harta benda, akan dipertemukan dengan sesembahan-sembahan mereka kalau di akhirat, di yaumil, di hari pertemuan antara yang disembah dengan yang menyembah. Yang menyembah, yang khutuwati syaitan, yang mengikuti kemauan-kemauan syaitan, itu akhirnya adalah bertuhan kepada syaitan. Bedanya kalau orang mukmin bertemu dengan Allah, Allah memenuhi janji-janjinya. Tetapi kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik bertemu dengan sesembahannya, yakni setan-setan itu, setan berlepas diri, Pak. Setan berlepas diri, tidak mau tahu, ya.
memang dia menyatakan kelak di akhirat itu dia menyatakan bahwasanya aku berlepas diri terhadap kalian, karena memang ditugaskan oleh Allah untuk menjerumuskan kalian. Maka disitulah terjadi sesal yang sesesal-sesalnya. Yang perlu kita dari sudahwi adalah bahwa kelak orang-orang mukmin asalkan tidak membawa kesyirikan pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dikala sudah tidak ada dosa-dosa di hati mereka. Jadi kalau di yaumil mizan ditimbang orang mukmin itu masih punya dosa, Allah akan mengupayakan dosa ini supaya habis. Bagaimana? Ya, jalannya banyak. Allah memberikan syafaat melalui bacaan Al-Quran, melalui syafaat melalui Nabi SAW, melalui ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah punya pertimbangan lain. Dosa-dosa orang beriman ini akan dicuci dulu di neraka beberapa waktu atas sesuai dengan kehendak Allah, mau-maunya Allah, mau disiksa, mau dicuci berapa lama di neraka jahanam. Nah, ketika sudah bersih maka naik bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah tidak membawa dosa-dosa. Maka yang kita lakukan, kita bersabar atas segala ujian ini. Bersabar ini maksudnya adalah menghadapi ujian dengan tidak melenceng dari jalan Allah. Itu bersabar. Nggak punya beras, bagaimana supaya punya beras? Apa harus mencuri? Itu namanya tidak sabar. Ya, kerja supaya mendapatkan beras. Atau kalau keburu anaknya kelaparan terus mati, ya sudah, pinjam dulu ke orang, hutang dulu tidak apa-apa, atau minta dulu atau utang dulu ke orang, asal tidak mencuri, asal tidak menipu, asal tidak merampok. Ini namanya lulus di dalam menghadapi ujian. Lulus ujian adalah ketika menghadapi ujian dihadapi, dijalani dengan tidak menyimpang dari rela Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Ini sering disalahartikan orang. Sabar itu kalau ke anaknya tidak pernah marah, tidak pernah melarang apa maunya anak, membiarkan apa kesukaan anaknya, itu dianggap sabar. Tidak, salah. Sabar itu adalah menetapi keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya anak umur 7 tahun sudah harus dikenalkan, dibimbing, dipelajari sholat, dilatih, dibersamai untuk sholat. Ketika sudah umur 10 tahun masih ngomong tidak mau sholat, dipukul. Nah, pukul itu adalah bentuk kesabaran karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mukul yang bagaimana? Ada aturannya, yang tidak membahayakan, yang tidak menyakiti, membahayakan fisik dan lain sebagainya. Jadi kalau bersabar ke anak subuh tidak kamu dibiarkan, kasihan, bukan sabar itu. Nah, sabar ini ya tadi mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, seperti itu sehingga kita tidak salah persepsi. Nah, mukmin akan pasti bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah bersih. Bersihnya tadi bisa dengan ampunan itu bisa lantaran bersolawat, bisa lantaran membaca Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ketika di dunia, baca Al-Quran bukan sudah mati dibacakan orang-orang Al-Quran. Ketika masih hidup bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran. Karena nanti nanti dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat, memberi syafaat atas izin Allah. Kalau kita masih membawa dosa-dosa, ya syafaatnya Al-Quran, kita membaca Al-Quran diberikan. Ibarat tikar yang bolong, karpet yang bolong, syafaat itu adalah nambal-nambal. Kalau kita meninggal atau tidak punya karpetnya, apa yang mau dinambal itu? Ini baca Al-Quran, sholawat atas Nabi, berbuat kebaikan, sholat, tidak meninggalkan kewajiban rukun Islam. Ini akan mendatangkan pertolongan kelak di akhirat, sehingga kita untuk bisa menghadap Allah dalam kondisi bersih tidak usah melalui siksa api neraka. Syaratnya lagi apa? Satu, tidak musyrik, tidak syirik. Hilangkan dari keyakinan tahayul, khurafat, bid'ah,
Satu itu. Yang kedua, hati-hati, jangan sampai meninggal masih menyisakan hutang. Ini bahaya. Jangankan kita orang biasa-biasa, orang syuhada, jihad, perang di jalan Allah, meninggal, syahidnya jelas, tapi apabila masih punya hutang, dia tertahan masuk ke dalam surga. Ya, jadi yang tidak bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk bisa masuk surga adalah apabila pertama membawa kemusyrikan di dalam hatinya, dan kedua masih menyisakan hutang. Kalau kemusyrikan ini sudah sama sekali tidak bisa ditolerir, sebagaimana paman Nabi SAW Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak membawa kalimat la ilaha illallah, tidak bersyahadat, ya sudah di neraka. Meskipun informasi kemudian nerakanya neraka yang paling cetek, yang paling ringan. Kalau kemusyrikan sudah tidak bisa ditolerir. Kalau hutang ini masih, apabila masih terdeteksi, masih ada keluarga yang tahu, dibayarkan, selesai. Tapi yang namanya kemusyrikan ini, subhanallah, mudah-mudahan benar-benar kita paham dengan unsur-unsur syirik, kemusyrikan, sehingga kelak kita benar-benar tidak terhalang. Kita mulus bisa bertemu dengan Allah dengan segala kenikmatan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membahayakan kesyirikan yang fatal, yang kedua tentang hutang piutang. Sehingga di antara kebaikan kita yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang sudah meninggal, itu kita menyelesaikan atau mengupayakan selesainya hutang-hutang yang masih kita buat. Saya boleh cerita ya, pada 2 hari ada teman sekampung saya meninggal dunia dalam posisi dulu merantau di Bali. Kemudian ada COVID, dipulangkan oleh bosnya, oleh juragannya, kemudian akan dipanggil lagi nanti kalau sudah kondisi normal. Padahal sebelum pulang itu diberi pinjaman uang untuk bangun rumah atau apa, nanti bayarnya nanti aja, kalau sudah dipanggil kerja lagi dibayar dengan kerja. Qadarullah sampai hari itu tidak dipanggil-panggil. Dia sempat cerita ketika ketemu lebaran, saya belum dipanggil, tapi sebenarnya saya untuk sana saya rugi kalau tak panggil saya, karena saya dipinjami uang sekian. Nah, qadarullah sampai hari ini yang bersangkutan ini belum dipanggil lagi, dan ada kabar meninggal. Nah, ini saya pernah dapat cerita itu dari yang bersangkutan, maka saya berupaya menghubungi orang-orang terdekat yang ada di, barangkali masih bisa menemukan juragannya itu, untuk sedapatnya direlakan atau diikhlaskan. Kalau tidak akan terbawa itu. Sebelum ada akad pengikhlasan dari orang yang juragannya yang minjam itu, kan masih terbawa, kasihan. Mudah-mudahan ketemu dan dimintakan permakluman, dimintakan pengikhlasan, sehingga yang bersangkutan ini meninggal dengan tidak membawa minimal dari yang kita ketahui. Ada pertanyaan Bapak-Bapak Ibu sekalian? Untuk hal ini hanya ada 3 faedah, 3 pelajaran yang bisa kita ambil dalam kesempatan kali ini. Nggak ada? Gitu? Janji adalah hutang. Mungkin otang nih Pak, otang. Caranya 2. Saya setor lagi, terus mentadi PC tidak bisa belikan, ya dia alhamdulillah mbahnya tak ada PC, angkat saja, sekarang diganti beli permen aja ya, nggak apa-apa, asalkan ada kerelaan dari yang bersangkutan. Oke, janji adalah hutang, betul kan? Maka jangan mudah-mudah berjanji kalau sekiranya tidak bisa menepati. Kalaupun tidak menepati, harus ada penghalalan. Caranya tadi, ya caranya harus ada penghalalan dari yang punya. Begitu ya Bapak sekalian. Ringan insya Allah ini materinya, mudah-mudahan sangat berarti, karena memang yang disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah sesuatu yang besar sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah kepada semua. Subhanallah.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka